Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi baca buku, judulnya Talking to My Doctor, karya Yanis Varoufakis. Kurang lebih bukunya adalah buku ekonomi yang dia adalah seorang ekonom yang bercerita tentang history of capitalism pada anaknya yang usianya sekitar mungkin 17-18 tahun. Salah satu poin yang menarik yang penting yang ada di buku itu lagi-lagi relate dengan Islamic finance principle adalah profit sharing. Kenapa krisis tahun 2008 terjadi dan krisis tahun 1930 terjadi? Salah satu penyebabnya adalah karena ketidakmampuan untuk membeli atau tidak memiliki daya beli terhadap produksi yang tinggi. Kalau misalkan kita lihat dari perspektif siklus ekonomi, di mana ada rumah tangga dan pekerja, di mana pekerja bekerja di perusahaan dan perusahaan membayar gaji karyawan tersebut, yang mana gaji tersebut nanti akan dikembalikan dalam bentuk spending, dia akan mengkonsumsi barang yang dia produksi di perusahaan tersebut. Nah, maka siklus itu akan menciptakan perputaran ekonomi yang stabil. Nah, ketika gaji yang dia berikan itu yang dia dapatkan itu tidak mencukupi untuk membeli produk yang mereka buat, maka terjadilah yang disebut sebagai kemacetan dan kemudian terjadilah krisis. Yang menarik adalah di dalam buku itu Yanis Varoufakis tersebut bilang dengan adanya otomasi teknologi akan menyebabkan pekerja ini menjadi dalam tanda kutip ada dua skenario. Yang pertama akan tergusur, yang kedua akan menjadi bagian dari pekerjaan di sebuah perusahaan. Nah, kalau misalkan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut hanya dimiliki oleh satu orang, katakan pemilik perusahaan tersebut, maka yang akan menikmati adalah hanya pemilik saja. Sedangkan secara agregat, secara keseluruhan, pekerja yang tidak memiliki teknologi tersebut bahkan akan mengalami penurunan gaji yang kemudian akan mengurangi daya beli. Di sini titik pentingnya adalah ketika daya beli masyarakat itu tergusur atau terkurangi, maka lambat laun produksi yang kemudian menjadi tinggi karena adanya teknologi itu tidak akan mampu dibeli oleh masyarakat. Maka di dalam buku tersebut diberikan sebuah ide bagaimana kalau misalkan teknologi yang ada di dalam perusahaan tersebut dimiliki oleh tidak hanya satu orang tetapi juga pekerja. Sehingga nanti kemudian pekerja tersebut akan mendapatkan bagian dari keuntungan dan kemudian memiliki daya beli tambahan dan kemudian dia bisa membeli produk yang mereka buat. Di sini yang ingin saya tekankan adalah proses profit sharing ini ternyata lebih jauh daripada hanya sekedar membagi resiko dengan profit kepada kedua belah pihak. Kalau misalkan kita melihat di beberapa kebijakan, kalau misalkan kebijakan tersebut menzolimi dalam tanda kutip atau mengurangi kemampuan masyarakat untuk membeli, tinggal tunggu saatnya krisis akan terjadi. Kenapa? Karena suatu saat masyarakat tidak akan memiliki daya beli untuk membeli produk. Siapa yang akan membeli produk-produk tersebut? Apakah semuanya akan diekspor? Tentu tidak. Tentu yang akan mengkonsumsi pertama kali adalah masyarakat yang ada di negara tersebut. Kalau misalkan negara atau perusahaan perusahaan dan negara dalam hal ini adalah orang yang memiliki uang tidak memikirkan bagaimana caranya orang yang ada di titik terbawah seperti pekerja dan buruh memiliki daya beli yang meningkat, maka tinggal tunggu saatnya akan ada krisis, yaitu di mana masyarakat kecil tidak memiliki daya beli. Siapa yang akan membeli barang-barang tersebut? Kelas menengah. Oke, kelas menengah. Suatu saat dengan adanya teknologi, kelas menengah pun akan semakin berkurang. Betul lah, yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Nah, ini yang akan terjadi. Kalau misalkan daya beli masyarakat akibat ada kebijakan-kebijakan atau juga masalah kepemilikan teknologi yang tidak merata, yang tidak mendukung masyarakat yang ada di tataran terbawah, maka kemudian akan ada kemacetan, akan ada penurunan demand, akan ada kelebihan supply yang kemudian akan membawa kita kepada krisis krisis dalam hal ini adalah demand itu tidak ada atau lesu. Kembali kepada COVID, coba misalkan kita lihat demand itu sangat lesu sekali karena tidak ada permintaan. Nah, itulah yang akan terjadi kalau misalkan secara dalam jangka panjang kemampuan atau daya beli masyarakat ini tidak diperhatikan. Kembali lagi kepada buku yang tadi, maka profit sharing ini bisa menjadi salah satu solusi dalam bentuk kontrak antara perusahaan dan pegawai. Untuk apa? Untuk sama-sama
memberikan manfaat baik kepada pemilik juga kepada karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, sehingga akan terjadi kenaikan daya beli dan kemudian akan menyelamatkan perusahaan itu sendiri, akan menyelamatkan perekonomian itu sendiri dalam sebuah negara. So, just sharing, what do you think about that? Profit sharing, ya profit sharing bagi para pekerja. Terima kasih.